بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في حبيبك الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا أم الحسنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين السجاد. أحسن الله لك العزاء في أبيك الحسين. السلام عليك يا أم المصائب. السلام عليك يا زينب. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك على الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري. أحسن الله لك العزاء في جدكم الحسين. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. أعظم الله أجورنا بمصابنا الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampailah kita hari ini di hari Ashura, hari musibah Sayyidil Wujudi Muhammad dan keluarga suci beliau. Hari ini adalah hari kemenangan darah di atas pedang. Hari ini adalah kemenangan syahadah di atas semua rayuan dan tantangan. Hari ini adalah hari pengorbanan, hari jihad. Hari ini adalah hari iman yang mutlak dan amal perbuatan yang ikhlas serta penghambaan diri kepada Allah. Hari ini adalah hari di mana manusia-manusia suci sedang berlomba menggadaikan dirinya, hartanya dan semua yang dimiliki untuk meraih kerelaan Allah. Hari ini adalah hari pengorbanan. Hari ini hari cinta, dan di waktu yang sama hari pengorbanan
yang siap untuk melakukan apapun. Hari ini adalah hari perlawanan terhadap setiap kezaliman. Hari ini yang ditampilkan oleh Abi Abdillah, semua keindahan yang dibawa oleh Islam tampil dan nampak wujud pada Abi Abdillah, keluarga dan para sahabatnya. Nilai-nilai keindahan Islam ada pada mereka. Di tempat waktu yang sama, tempat yang sama, semua kejelekan, semua kebiadaban, semua keburukan tampil yang ditampilkan oleh musuh-musuh Abi Abdillah. Padang Karbala dan hari Asyura adalah merupakan hari yang dimana kaum muslimin harus mengambil pelajaran. Bahkan bukan hanya kaum muslimin, setiap manusia yang merdeka dan yang masih menggunakan akalnya akan mengambil banyak pelajaran demi pelajaran dalam peristiwa Karbala. Pertama pelajaran itu adalah yang diajarkan oleh Abi Abdillah, keluarga dan para sahabatnya, bahwa yang mahal hanyalah al-haq dan selain hak murah. Karena itu mereka kemudian berkorban demi al-haq apapun yang mereka miliki, karena yang termahal dalam wujud ini hanyalah al-haq dan mengikuti kebenaran. Abi Abdillah mengajarkan juga bahwa kemuliaan seseorang akan dicapai saat dia siap untuk berkorban. Karena kemuliaan tidak akan datang cuma-cuma, harus kita berkorban untuk meraih kemuliaan. Di padang Karbala, Abi Abdillah mengajarkan arti kemuliaan yang sebenarnya. Kemuliaan yang menjadi seorang yang mulia, bebas, tidak ada tidak ada siapapun yang mampu menantang, siapapun yang mampu mengancam. Orang yang mulia, orang yang bebas, tidak ada, enggak pernah tunduk kecuali hanya kepada Allah dan al-haq. Dan contohnya di padang Karbala. Padang Karbala pelajaran bahwa taat mutlak kepada Allah, Rasul dan imam zamannya akan membawa kepada kebahagiaan, sementara menolak dan berpaling dari kebenaran akan membawa kehancuran di dunia sebelum kelak di akhirat. Karbala, karena itu yang mendambakan petunjuk dan cahaya, silahkan mengambil dari pelajaran Asyura dan Karbala. Siapa yang mengharapkan kemuliaan, kemuliaan nampak jelas di Karbala saat Imam Husain teriak dengan lantang saat diancam, hayhata minna dhillah, mustahil kita akan menerima kehinaan. Mati dalam kemuliaan, hidup dalam kehinaan, mati menurut pelajaran Abi Abdillah di padang Karbala. Karbala akan siapa yang ingin mencari pengorbanan, contohnya di Karbala. Siapa yang mencari semua keindahan ada di Karbala, karena beliau bangkit untuk melawan para munafikin, melawan hal-hal yang selalu orang memutarbalikkan fakta, melawan kebohongan, melawan kesesatan. Imam membalik semua itu dan beliau menampakkan kemuliaan Islam yang sebenarnya, Islam Muhammadi yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Imam Husain di Karbala menghadapi orang manusia-manusia yang lari dari tanggung jawab, cukup dengan diam dan tidak melakukan sesuatu terhadap kezaliman. Saat beliau bangkit, beliau ingin merubah bahwa jangan pernah diam, jangan pernah menerima kalau Islam yang diinjak-injak. Imam Husain telah mengajarkan di padang Karbala. Orang yang di saat itu takut karena diancam oleh pemimpinnya atau karena dirayu oleh harta, Imam Husain menunjukkan di padang Karbala dengan para sahabat dan keluarganya, semua itu dibalik oleh Imam Husain bahwa kemuliaan seseorang adalah saat dia masih tunduk kepada ketentuan Allah. Karena itu pergolakan antara hak dan batil tidak pernah berhenti. Semenjak iblis enggan sujud pada Adam, semenjak itu pergolakan antara hak dan batil berjalan sampai hari ini dan sampai seterusnya, sehingga kelak muncul sahibul asri wal zaman ajjalallahu farajahu syarif. Tinggal kita akan berpihak kepada kemana. Di sana ada hak, di sana ada batil. Di sana ada seruan mengajak kepada hak, di sana ada seruan yang mengajak kepada batil.
Pelajaran Karbala akan memberikan pelajaran. Harus kita bersikap apa? Harus kita memilih yang mana? Karbala. Beliau telah memberikan pelajaran itu. Sekali lagi, pelajaran di Karbala tidak disampaikan hanya dengan lisan. Pelajaran di Karbala tidak disampaikan hanya dengan tulisan, tetapi pelajaran di Karbala disampaikan dengan darah oleh Abi Abdillah. Maka selagi darah mengalir, pelajaran Karbala harus ada di tengah-tengah kita. Labbaik ya Husain, 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 labbaik ya Husain. Kita kalau melihat padang Karbala di hari Asyura, kita akan melihat semua kekejian telah dilakukan oleh musuh-musuh Abi Abdillah. Semua kebobrokan, kerusakan, kekejaman tampil di padang Karbala yang diperankan oleh musuh-musuh Abi Abdillah. Coba bayangkan di padang Karbala. Coba kita tinggalkan tempat ini, seakan-akan kita berada di padang Karbala. Sahara Karbala yang panas. Apa yang terjadi di padang Karbala saat-saat semacam ini? Dahaga air tidak diberikan kepada cucu Rasulullah, keluarga dan pengikutnya. Mulai tanggal 7 tidak diberi. Kemudian mereka memerangi. Setelah orang dibunuh tidak cukup. Setelah dibunuh dipisah kepalanya. Tidak cukup, diinjak-injak jasadnya. Ada yang tangannya di semua kekejaman terjadi di padang Karbala yang dilakukan oleh mereka musuh-musuh Abi Abdillah. Gak cukup itu, kemah-kemah kaum wanita dibakar. Semua kekejaman tampil di situ. Mereka itu adalah binatang-binatang buas. Dan mungkin kita minta maaf pada binatang kalau menyamakan mereka kepada binatang, karena binatang jauh lebih mulia dari manusia-manusia kecil itu. Kalau kita bertanya, kenapa sampai terjadi semua perilaku semacam ini? Jawabannya satu, dan Al-Karbala telah memberikan jawaban sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan. Masalahnya adalah setiap orang menyimpang dari ketentuan Allah, ketentuan para anbiya, maka pasti manusia itu akan menjadi binatang buas, bahkan lebih dari binatang. Karena itu dosa itu virus. Saat kita melanggar demi melanggar terus, manusia pun akan mampu melakukan hal yang keji semacam itu. Coba kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini memberi contoh pada kita sifat manusia-manusia yang kejam, biadab, tidak memiliki lagi hati yang kesian, iba dengan anak kecil, dengan wanita, semua tidak ada. Kenapa? Al-Quran memberikan pada kita 3 contoh menamakan mereka itu. Pertama, Al-Quran menamakan manusia-manusia yang berpaling dari ketentuan Allah, tuntunan para nabi. Mereka itu disebut oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Anfal ayat 22 sebagai makhluk paling buruk yang melata di bumi Allah. Allah berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun." Sejelek-jelek makhluk yang melata di bumi adalah siapa? Syarrad dawab, sejelek-jelek makhluk yang melata di bumi. As-sum, tuli, al-bukmu, yang bisu dan tidak berakal. Orang-orang yang di padang Karbala dan siapapun yang sampai hari ini kita menyaksikan juga kebobrokan Israel saat memperlakukan saudara-saudara kita di Palestina, anak kecil, wanita, dan semua mereka lakukan yang sangat kecil. 2 hari yang lalu ada seorang ibu lari mencari makanan untuk anaknya. Dia kembali mendapatkan makanan yang tercampur dengan darah dan tetap dikasihkan kepada anaknya karena nggak mendapatkan sesuatu. Inna syarrad dawabi 'indallahi shammul bukmul ladzina la ya'qilun. Jangan juga kita merasa aman. Kalau kita terus menyimpang, kita akan juga punya sifat semacam itu. Menjadi orang yang tuli, tidak lagi mendengarkan kebenaran. Menjadi orang yang bisu, tidak lagi menyuarakan kebenaran. Jadi orang yang tidak memiliki akal, gak sempat merenungkan kebenaran. Mereka disebut oleh Allah pertama, contohnya syarrud dawab, sejelek-jelek makhluk yang melata di bumi. Kedua,
Allah sebut orang-orang yang menyimpang sehingga melakukan semua kekejaman ini oleh Al-Quran disebut al-amwat, orang-orang yang telah mati. Bagaimana kita mau ngajak bicara dengan orang mati? Kalau Rasulullah orang yang mati benar bisa diajak, tapi kalau yang mati hatinya sudah tertutup semuanya. Allah berfirman dalam An-Naml 80, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallau mudbirin. Kamu tidak akan mampu mendengarkan orang yang mati dan orang yang tuli yang sudah meninggalkan semuanya. Kalau mendengarkan kebaikan lari. Rasulullah bisa bicara sama orang yang mati sebenarnya, tapi yang mati hatinya sudah nggak ada lagi. Diketuk dengan ayat, dengan mukjizat, dengan segala pun tetap tidak terbawa. Coba lihat apa Abi Abdillah mengenalkan pada mereka. Wahai manusia, kalian tahukah siapa aku? Aku adalah cucu Rasulullah. Kalian tidak mendapatkan dari timur ke barat cucu Rasulullah selain aku. Wahai manusia, tahukah kalian bahwa jubah yang kupakai jubah datukku Rasulullah, serban yang kupakai serban Rasulullah. Tiba-tiba mereka teriak, Husain jangan banyak bicara, sebentar lagi kun ke engkau hancur. Kenapa ini? Syarad dawa. Kenapa ini? Mati. Air. Minta air. Semir dengan congkaknya berkata, kalau seluruh bumi ini air ya Husain, kami tidak pernah akan memberikan kamu walau setetes. Ketiga, Al-Quran menyebutkan mereka lebih keji dari binatang. Jadi contoh pertama, syarad dawab, makhluk yang melata di bumi yang paling keji. Kedua, bagaikan orang mati. Ketiga, mereka bagaikan binatang. Tetapi Allah masih bersifat adil, tidak mengatakan seperti binatang. Kesian binatang, karena binatang bertasbih kepada Allah, sementara manusia yang menyimpang dari Allah, Allah sebutkan mereka lebih keji dari binatang. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah telah persiapkan dari golongan jin dan manusia mereka yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Siapa mereka itu? Punya akal tapi nggak pernah mereka gunakan, punya pandang mata tapi nggak pernah melihat kebenaran, punya pendengaran tapi tidak mau mendengarkan pendengaran, hatinya tertutup, pandangannya tertutup, telinganya tuli nggak mendengar sesuatu. Allah sebutkan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, tapi Allah tetap berbuat adil dengan binatang. Tidak, balhum adall, lebih keji dari binatang. Kalau Semir dan orang-orang seperti yang ada yang memerangi Abi Abdillah, tetap kita namakan mereka manusia, kita menjatuhkan arti, martabat dan hakikat manusia. Mereka balhum kal an'ami balhum adall, kal an'ami balhum adall. Ketika hati, akal nggak digunakan lagi untuk mendengarkan dan memikirkan kebenaran. Ketika mata, karena itu Allah berfirman dalam ayat lain, ya Muhammad, bukan urusan mata kepala mereka, ada yang penting adalah mata hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan urusan mata kepala yang buta, tapi mata hati yang buta, sehingga mereka berani berkata, kalau semua daratan ini air, setetes pun kamu nggak kami berikan. Sampai ketika anak kecil dimintakan air, siapapun, hatta orang yang tidak kenal Allah, nggak kenal Rasul, apalagi yang minta ini adalah cucu Rasulullah. Tapi mereka yang tidak memberi air, memberikan anak panah. Ketika makhluk yang paling terkutuk, yaitu Semir, ketika duduk di dada Abi Abdillah al-Husain, ini yang syarad dawab, ini yang al-amwat, ini kal an'ami balahum adall. Ketika Semir duduk di dada Abi Abdillah,
Imam Husain dengan suara yang lemah karena begitu banyak tombak dan pemukulan tombak, pedang dan tombak yang telah mencabik-cabik jasad beliau. Dengan suara agak pelan beliau berkata, "Tidakkah engkau tahu kamu sedang duduk di dada siapa?" Orang yang terkutuk ini, yang menyimpang dari Allah sehingga lebih keji, lebih buas dari binatang, dengan santai saja dia berkata, "Aku tahu engkau Husain, ibumu Fatimah, ayahmu Ali, kakekmu Muhammad, dan semua mereka itu punya syafaat. Aku tahu, tapi aku lebih mengharapkan imbalan Ibnu Ziyad membawa kepalamu daripada syafaat kakekmu." Adakah yang lebih keji dari ini? Kenapa semua mereka bisa semacam ini? Karena mereka menyimpang dari kebenaran. Karena itu Karbala mengajarkan kita untuk al-iltizam bid-din. Karbala mengajarkan kita untuk tetap kita berpegang teguh dengan agama ini. Karena setiap kita menyimpang, setiap kita akan menjadi binatang, bahkan lebih buas dari binatang, akan melakukan hal-hal yang keji, wa na'udzubillah. Karena itu orang-orang yang semacam ini, yang sudah kal an'ami bal hum adall, yang sudah syarrad dawab, yang sudah amwat, tuli, bisu, semuanya, Allah sebutkan hati mereka itu lebih keras dari batu. Juga Allah enggak mendolimi batu, masih dikatakan lebih keras, seperti tidak akan mengatakan seperti binatang. Allah ketika membicarakan Bani Israel, Allah sebutkan begini, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah." Hati mereka lebih keji daripada, lebih keras, hati mereka lebih keras daripada batu. Tidak tersentuh dengan ungkapan Imam Husain, tidak tersentuh dengan tangisan wanita-wanita, tidak tersentuh dengan tangisan anak-anak, semuanya tidak ada. Karena apa? Hati sudah lebih keras dari batu, kata Allah. Karena Allah teruskan ini, kalau batu bisa memancarkan air, batu mendengarkan ayat-ayat Allah bisa turun. "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Batu masih mendengarkan ayat Allah bisa jatuh, tetapi mereka hatinya kal hijarati, akan tetapi lebih au asyad minal hijarah. Sekali lagi, syarrad dawab, tuli dan bisu, mati, nggak bisa diajak komunikasi lagi. Kemudian akalnya, penglihatannya, pendengarannya tak berguna seperti binatang, dan hatinya lebih keras. Di hadapan kita ada dua. Ada sosok, semua kemuliaan Islam di sini dibawa oleh Abi Abdillah al-Husain dengan semua keindahan yang Islam, keberanian, iman, ibadah, dengan sebagaimana saya sebutkan tadi malam di malam Asyura. Dalam semua keindahan Islam ada di sini, dan kemudian di pihak ini ada semua kehancuran, semua kebejatan, semua kezaliman. Madrasah Karbala menampilkan duanya, dan tetap kita untuk diminta oleh kebenaran, untuk kita memihak kepada siapa. Seperti hari-hari ini, kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, di Lebanon, Suriah, Irak, dan Jumhuriyah, semua mendapatkan perlawanan-perlawanan semacam ini bukan cuma perlawanan antara Palestina dengan Israel, antara negeri ini, enggak. Ini semuanya perlawanan antara hak dan batil, tinggal kita berpihak kepada siapa. Dan kita selalu harus melakukan sesuatu untuk mereka, memperjuangkan yang mampu kita lakukan, apapun. Kalau sampai tidak memiliki kecuali doa, ya dengan doa kita akan berangkat. Karena itu kemudian Abi Abdillah saat melihat semua ini, beliau menyampaikan berkali-kali khutbahnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat sadar dan insaf. Beliau memiliki hati rahmah, ingin menyelamatkan manusia ini supaya tidak tergelincir, karena mereka yang memerangi beliau pasti akan
khasira dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka pasti akan rugi dunia dan akhiratnya, dan itu kerugian yang paling dahsyat. Karena itu Imam Husain selalu mengingatkan mereka, sampai membawa jubah Rasulullah, sampai membawa Al-Quran, sampai mengingatkan berkali-kali. Tujuannya apa? Bahkan di akhir sekali beliau sampai berteriak, hal min nasirin yang suruni, adakah yang mampu membela kami di padang Asyura? Kenapa Imam Husain ucapkan itu? Padahal di malam Asyura beliau mengizinkan keluarganya dan sahabatnya untuk pulang semuanya, biar aku sendiri menghadapi mereka. Tapi di padang Karbala, ketika beliau sudah tahu akhir perjuangan beliau baru teriak, hal min nasirin yang suruni, hal min mu'inin yu'inuna, hal min dhabin yadhubbu an hurami Rasulillah. Kenapa Imam Husain menyampaikan ini? Sementara malamnya mengizinkan mereka semua pulang. Saya akan berhenti sedikit dengan teriakan Abi Abdillah, hal min nasirin yang suruni. Imam Husain saat meminta pertolongan, saat minta adakah orang yang mampu membantu kami, menolong kami, apakah memang beliau memerlukan pertolongan? Imam Husain telah bersama Allah, dan ketika beliau bersama Allah tidak pernah beliau memikirkan orang bersama dia atau tidak bersama dia. Dia sendiri pun akan mampu, karena Allah telah janji in tansurullaha yansurkum. Imam Husain saat meminta dan dengan suara lantang beliau teriak, adakah yang ingin membela kami, membela keluarga Rasulullah? Imam Husain minta bukan untuk dirinya, tetapi Imam Husain menyampaikan suara permohonan ini untuk mereka, orang-orang lain, dan untuk kita semuanya. Jadi beliau ketika mengatakan hal min nasirin yang suruni, ada tiga. Pertama, beliau sampaikan ini untuk orang-orang yang hidup di masa itu, supaya itmamul hujjah, adakah yang akan membela kebenaran yang sedang kutampilkan. Karena dalam riwayat-riwayat disebutkan, siapa yang mendengarkan panggilan kami, seruhan kami, kemudian tidak mengikuti kami, Allah akan jatuhkan dia di neraka. Imam Husain di akhir itu masih berkata, adakah yang membela kami? Supaya semua pun yang hidup saat itu, yang ada di padang Karbala atau yang tidak ada di padang Karbala, supaya mereka, Imam Husain ingin mengingatkan, kalian punya tanggung jawab untuk membela kebenaran, membela aku, simbol yang membawa kebenaran, Al-Husain bin Ali. Pertama. Kedua, Imam Husain sampaikan, adakah yang akan membela kami untuk mereka yang sedang ingin memerangi mereka, beliau ini. Karena di hadapan 30.000 ini, beliau masih punya kewajiban untuk menyampaikan, untuk menginsafkan mereka. Saat beliau, mungkin orang berkata hina minta pertolongan kepada musuhnya. Tidak, Imam Husain tidak memiliki kalimat hina itu, karena beliau cuma dengan Allah. Tetapi saat mengatakan permohonannya, adakah yang membela? Karena begini, saat musuh-musuh itu mendengar seruan Imam Husain, akan ada dua. Mungkin yang pertama tidak akan mendengarkan lagi. Walaupun Imam Husain manggil, mengajak, tidak ada lagi yang mendengarkan. Maka Imam Husain sudah cukup itmamul hujjah di hadapan Allah. Gak ada alasan mereka gak faham, gak ada alasan mereka tidak kenal. Sudah cukup Imam Husain mengajak mereka, sehingga sudah layak mereka mendapatkan siksaan Allah. Tapi kedua, bisa saja yang mendengarkan ungkapan Imam Husain itu kemudian taubat mengikuti. Dan seperti yang dilakukan oleh Al-Hur, di akhir-akhir beliau taubat karena mendengarkan sahutan Imam Husain, mendengarkan khutbah Imam Husain. Dan saat Hur taubat, keuntungannya permohonan Abi Abdillah untuk Hur dan orang-orang seperti Hur, bukan untuk beliau, untuk yang hidup di zamannya. Kedua, yang sedang memerangi beliau. Ketiga, panggilan Imam Husain, hal min nasirin yang suruni. Imam Husain teriakkan panggilan ini bukan untuk orang-orang yang hidup di zaman itu, bukan untuk musuh-musuh yang sedang ingin memerangi beliau,
tetapi beliau ingin sampaikan ini untuk generasi demi generasi sepanjang kehidupan. Wahai kalian, kalau melihat al-haq ditindas, kalau melihat al-Islam diperlakukan keji, maka sahutilah panggilanku, bangkitlah untuk membela kebenaran. Karena itu sampai hari ini generasi demi generasi menjawab semua panggilan Imam Hussein. Sampai hari ini yang terdepan membela kaum mustadafin, mereka yang menyahuti panggilan Imam Hussein. Sampai hari ini yang berani berkorban sebagai yang mereka miliki, bahkan negara mereka korbankan demi kejayaan umat Islam, mereka yang menyahuti panggilan Abi Abdillah al-Husain. Memang beliau serukan panggilan ini belum pada orang-orang yang belum lahir sampai. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan antara hak dan batil gak pernah habis. Kalau sampai ada kebatilan, maka panggilan Imam Hussein itu memanggil kita semuanya. Panggilan Imam Hussein adalah panggilan Rasulullah. Bukankah Rasulullah bersabda, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballah man ahabba Husaina. Husain dariku dan aku dari Husain. Panggilan Husain, hal min mu'inin yu'inuna, panggilan Rasulullah. Panggilan Husain, hal min nasirin yang suruna, panggilan. Justru di zaman sekarang ini kita lebih memerlukan seruan dan panggilan Imam Hussein, lebih untuk mampu menjawab panggilan ini, di mana Islam dipermainkan, di mana persaudaraan sesama kaum muslimin diadu domba, di mana fitnah di mana-mana, di mana perilaku keji terhadap sesama kita, di mana kita perselisihan, persahabatan semua habis. Saat semacam itu justru panggilan Imam Hussein menyeru kepada kita untuk kita tetap menerima panggilan Abi Abdillah al-Husain. Karena tanpa panggilan Abi Abdillah al-Husain, saat kita melihat panggilan Abi Abdillah al-Husain, kita mengingat Karbala. Saat kita ingat Karbala, hilang rasa takut dari kita. Kalau Abi Abdillah dan semua pengikutnya mengorbankan semuanya. Karena itu, seperti Nabi Ibrahim saat disuruh oleh Allah mengumumkan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Teriakan Ibrahim, panggil manusia. Saat itu tidak ada manusia, tapi di panggilan seruan ini untuk semua generasi sampai akhir zaman, panggilan Nabi Ibrahim. Begitu juga saat Abi Abdillah. Jadi kalau sekarang kita melihat kekejaman Amerika, Israel, kekejaman orang-orang yang memperlakukan kepada saudara kita kekejaman, panggilan Imam Hussein ada di tengah-tengah kita. Adakah kita bangkit menolong mereka? Adakah kita memikirkan perjuangan itu? Kalau tidak, maka tidak berarti semua apa yang kita lakukan. Justru hari-hari ini kita perlu, bukan cuman kalau ada musuh, justru saat kita menyimpang dari kebenaran, Imam Hussein memanggil kita. Hal min mu'inin yu'inuna, artinya aku perlu penolong untuk mengamalkan Islam, mempraktekkan kebenaran. Karena itu harus kita sahuti selalu panggilan Abi Abdillah, supaya benar-benar kita akan melaksanakan yang terbaik, akan melaksanakan yang diinginkan oleh Abi Abdillah. Kalau tidak, kita kita menangisi Abi Abdillah, tapi yang diperjuangkan oleh Abi Abdillah tidak kita praktekkan, wa na'udzubillah. Disayangkan kemudian kalau kita kemudian berselisih sementara kita punya Abi Abdillah. Bukankah selalu kita didengarkan semboyan hubbul Husain yajma'una, cinta kita kepada Abi Abdillah al-Husain harus melupakan perselisihan di antara kita. Justru cinta pada Imam Hussein yang semestinya mampu untuk menguatkan persaudaraan kita, menguatkan persahabatan kita dengan siapapun, semua untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, di hari semacam ini di Karbala terjadi bagaimana para sahabat beliau tampil demi sahabat gugur, keluarga beliau tampil, sampai Abdul Fadl Abbas, Ali Al-Akbar semua tampil. Tapi banyak yang terjadi. Saya ingin cuma membawa dua yang berkaitan dengan orang melihat Abi Abdillah dalam seruhannya, dalam panggilannya, dalam khutbah yang beliau sampaikan.
hari semacam ini 10 Asyura tahun 61 di padang Karbala, ada manusia sebagai pemimpin dari mereka musuh Allah yang membawa 1000 pasukan untuk menghalau Imam Husain dari mulai beliau masuk kota Irak. Yaitu di hari semacam ini ada seorang yang tobat di hadapan Imam Husain bernama Al-Hur. Hari semacam ini Al-Hur, saat Imam Husain menyampaikan khutbahnya, saat beliau menjelaskan kebenaran, dia tersentak hatinya. Dia nggak mampu. Hur yang tadinya menghalau Imam Husain dengan 1000 pasukan, tiba-tiba gemetar tangannya. Ini panggilan, ini seruan. Gemetar tangan Al-Hur. Dia kemudian pergi menghampiri Umar bin Sa'ad seraya berkata, tetap kalian akan memerangi ini? Kata Umar, iya, sampai selesai, karena ini perintah Amir, akan kubantai semua mereka. Kata Hur, tidakkah kamu mendengarkan apa yang disampaikan tadi? Aku tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan, aku cuma melaksanakan perintah Amir. Tiba-tiba Al-Hur dengan rasa malu menutup wajahnya dengan litham. Dia turun dari kudanya menghampiri Imam Husain. Kemudian Imam berkata, siapa engkau? Buka wajahmu. Kata orang itu, aku Hur, analladzi ja'ja'tu bika tariq ya Aba Abdillah. Aku yang menghalau engkau dalam selama perjalanan ini. Aku yang ingin membunuh kau. Aku sekarang masih dibukakan oleh Allah pintu taubat ya Aba Abdillah. Aku datang mau taubat. Kata Imam Husain, Allah akan menerima taubatmu dan mengampunkan kamu. Ya Aba Abdillah, aku minta permohonan, karena aku selama ini yang menghalau engkau, izinkan aku biar aku pertama orang yang mati untuk membela engkau ya Aba Abdillah. Saat diizinkan oleh Rasulullah, oleh Imam Husain, dia keluar, dia membunuh sekian orang, sempat menggoncangkan pasukan Umar bin Sa'ad karena ditakutkan nanti ada orang-orang lagi yang kembali dari pasukan itu bergabung pada pasukan Abi Abdillah al-Husain. Karena itu kemudian kata Umar bin Sa'ad, jangan dipukul seorang demi orang, serbu dengan sekian banyak sampai Hur terjatuh. Dan saat Hur jatuh, Imam Husain mendekati dia sambil memeluk dan meletakkan pipinya dalam pipi Abi Abdillah. Baru Imam Husain berkata, anta hurrun kama sammatka ummuk. Kamu memang orang merdeka sebagaimana ibumu memberi kamu merdeka. Ya Aba Abdillah, wahai putra Fatimah Az-Zahra, kita pun malam ini, kita pun siang ini dengan tangisan yang kami tangiskan untukmu ya Aba Abdillah. Demi hak ibumu Zahra ya Aba Abdillah, dosa-dosa kami juga lebih banyak dari yang dilakukan oleh Hur. Hari ini kami bertawassul melalui engkau ya Aba Abdillah, agar Allah memberikan taubat dengan kita, dengan semua kesalahan yang telah kita lakukan. Ampunilah kami ya Allah dengan nama Al-Husain dan kebesaran Al-Husain, sebagaimana Al-Hur mendapatkan taubat, kemudian mendapat bimbingan hidup yang terbaik sampai mati yang terbaik. Di hari semacam ini juga ada seorang budak, Allahu Akbar. Karena itu yang tidak tersentuh dengan omongan Imam Husain, ya tadi itu, binatang atau lebih keji, sejelek-jelek benda yang melata di bumi Allah. Kalau yang masih punya hati, hari ini ada seorang budak yang hidup semulai zaman dengan Imam Hasan, Imam Husain, hidupnya cuma melayani makanan, minuman dan semua. Seorang budak hitam bernama John. Saat di padang Karbala semacam ini, hari ke-10 semacam ini, John setelah melihat banyak keluarga imam yang gugur, banyak para sahabat yang gugur, gak kuat hati John, sehingga kemudian John pergi menghadap pada Imam Husain. Ya Aba Abdillah, izinkan aku bergabung membela engkau ya Aba Abdillah. Aku tidak kuat melihat apa yang terjadi ini. Izinkan aku bergabung ya Aba Abdillah untuk berperang membela engkau. Dengarkan apa yang dikatakan Imam Husain. Imam Husain kemudian beliau berkata kepada John, wahai John,
Kamu ikut kami hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, sementara kami sedang menghadapi bahaya. Kamu sudah aku izinkan, kamu jangan ikut terlibat ini. Ketika Imam Husain menolak semacam itu, tiba-tiba John langsung menjatuhkan badannya, kemudian mencium kedua kaki Abi Abdillah al-Husain. Kemudian John dengan cucuran air mata berkata, "Ya Maulaya, wahai tuanku Al-Husain, wajahku hitam, nasabku aku tidak tahu, bauku busuk ya Abu Abdillah. Coba berilah kebaikan darimu agar aku masuk surga membela engkau, agar menjadi putih wajahku, harum bauku. Demi Allah ya Abu Abdillah, aku tetap ingin berjuang sampai darah orang hitam ini mengalir sama dengan darah-darah kalian, manusia-manusia yang suci." Saat kemudian Imam Husain mendengar ini, Imam Husain mengizinkan John, "Silahkan engkau ya John, silahkan." Diizinkan John kemudian masuk. Dia sempat membunuh banyak musuh, kemudian dia terjatuh. Kemudian dia setelah terjatuh dipukul oleh sekian banyak anak panah sampai dia wafat, sampai sempat menyampaikan salam pada maulanya, tuannya Abi Abdillah al-Husain, dan kemudian dia gugur. Abu Abdillah cepat mendekati, kemudian John dipeluk oleh Abi Abdillah. Kemudian Abi Abdillah berdoa, "Allahumma bayyit wajha wa tayyib riha wa arifhu wa wahsyurhu ma'al abrar wa arif bainahu wa baina Muhammad wa ali Muhammad." Ya Allah, putihkan wajahnya John. Ya Allah, harumkan baunya John, dan kenalkan, kumpulkanlah John bersama manusia-manusia. Kenalkan dia kelak bersama Muhammad dan keluarga Muhammad. Bani Asad yang menguburkan jenazah para syuhada setelah 3 hari, mereka bersumpah, "Demi Allah, ketika kami mendekati jenazah atau jenazah John, kami mendapatkan bau harum semerbak dari jasad John karena doa Abi Abdillah." Ya Abu Abdillah, wajah kami juga hitam semua karena dosa. Wajah kami hitam karena dosa, bau kami busuk. Para malaikat juga menyingkir dari kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wahai Abu Abdillah, putra Fatimah, kami bertawassul kepadamu agar engkau memohonkan Allah untuk kami, agar menjadi putih wajah kami, harum bau kami, sebagaimana engkau berdoa untuk John, karena kami juga busuk bau kami. Padang Karbala merubah semua sikap. Tinggal kita menentukan diri kita akan berpihak kemana. Kita bersama hak dengan semua risikonya, tapi kemuliaan ada di situ. Ataukah bersama kebatilan dengan semua kekejiannya, dan kemudian tidak pernah akan mendapatkan kenikmatan dunia, apalagi akhirat. Karbala harus tetap hidup di tengah-tengah kita. Karbala harus selalu ada. Karena itu panggilan Abi Abdillah harus kita sahut. Diriwayatkan setelah Imam melihat keluarganya telah gugur semuanya, para sahabat telah gugur semuanya, beliau berpamitan kepada wanita-wanita. Setelah kemudian membawa Ali Azhar pun gugur sekali, habis. Diriwayatkan saat itu tiba-tiba Abi Abdillah di depan kemahnya Abi Abdillah, kemudian beliau berteriak untuk meminta pertolongan kepada umat ini. Hal min nasirin yansuruna, hal min mu'inin yu'inuna, hal min dzabin yadubbu an harami Rasulillah. Seruhan Imam Husain terakhir di padang Karbala sebelum beliau menjemput syahadah adalah memanggil kita supaya tetap kita bergabung dengan kebenaran. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik. Mari kita mengenang Abi Abdillah. Saat beliau menyeru kita, beliau berdiri. Mari kita semua berdiri.
Kemudian kita sambut panggilan Abi Abdillah dengan suara yang lantang, bahwa kita tidak pernah akan meninggalkan kebenaran, bahwa kita tetap akan memperjuangkan yang diperjuangkan oleh Abi Abdillah, bahwa kita tetap sebagai penanti sahibuz zaman, akan menyenangkan sahibuz zaman. Hal min nasirin yansuruna, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Hal min mu'inin yu'inuna, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Hal min dhabin yadubbu an hurami Rasulillah, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Artinya kita akan tetap memperjuangkan yang dijuangkan oleh Abi Abdillah. Labbaika ya Husain artinya kita tetap akan melakukan yang terindah yang akan membuat Abi Abdillah gembira. Labbaika ya Husain artinya kita selalu akan melawan kezaliman. Dimanapun kezaliman harus kita melawan, dan kita berpihak kepada yang mazlum. Dan hari-hari ini kita juga menghadap kepada sahibul asri waz zaman. Ya sahibul asri waz zaman, ya baqiyatullahi fi ardi. Berapa kali kita menyakitkan hatimu, berapa kali kita melukai hatimu dengan perbuatan-perbuatan yang cukup menjauhkan diri kita dari Al-Husain dan seruan Al-Husain. Hari ini ya sahibul asri wal zaman, kita mohon agar segera beliau dimunculkan. Mari kita semua mohon kepada Allah, al-ajala, al-ajala, ya sahibul amri wal zaman, al-ajal, al-ajal, ya sahibul asri wal zaman, al-ajal, al-ajal. Semoga Allah cepat memunculkan beliau, dan semoga kita sebagai penanti yang setia saat menerima panggilan, menyauti panggilan Imam Husain adalah panggilan Al-Muntadharul Mahdi. Dan kita mohon kepada beliau, ya sahibal asri wal zaman, kita mohon kepada engkau agar engkau memohonkan kita kepada Allah fi salahi sya'nina, untuk memperbaiki keadaan kita, wa qada'i hawaijina, dan untuk Allah melaksanakan memberikan semua hajat kita, wa ghufrani dzunubina, dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang keempat, wal akhdhu bi aidina fi dinina wa dunyana. Ya Imam, kami mohon, mintalah kepada Allah agar engkau menuntun kami untuk urusan dunia kami dan urusan akhirat kami, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai pengikut setia beliau. Dan kemudian kita hari-hari ini mendoakan mereka yang sedang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan Palestin cepat merdeka dan Israel dihancurkan dan dimusnahkan dari bumi Allah, dan semua yang memerangi mereka dari semua, dan Jumhuriyah Islamiyah, Lebanon, Suriah, semuanya semoga diberi dari Yaman dan semuanya agar diberi kemenangan oleh Allah, dan kemudian kemuliaan adalah milik Islam. Dan kita akhiri majlis ini dengan kita semua berdoa untuk doa segera memunculkan sahibul asri waz zaman. Allahumma kun liwaliyikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyah wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.